Sepertinya masih banyak yang belum paham mengenai timeline di movie ke-28 Detektif Conan One Eye Flashback. Jadi mari kita bahas. Oke guys, ini dia pembahasan yang akan bikin kalian lebih paham mengenai Detektif Conan movie ke-28 Shakigan no Flashback atau One Eye Flashback. Buat yang masih agak bingung sama timelinenya, gue di sini akan coba bedah garis waktu kasusnya. Tapi ingat, ini mengandung spoiler. Kalau belum nonton, mending skip dulu karena gue bakal spill detail penting. Kita mulai dari 10 bulan sebelumnya, dari waktu cerita utama film. Saat itu, Detektif Prefektur Nagano Yamato Kansuke sedang berlari melintasi pegunungan bersalju, mengejar seorang buronan bersyarat bernama Mikuria Sadakuni. Namun di tengah pengejaran, Kansuke tiba-tiba ditembak dengan senapan oleh seseorang. Tak lama kemudian, Kansuke mendapati dirinya terjebak dalam longsoran salju. Ia akhirnya ditemukan dan diselamatkan, tapi insiden itu membuatnya hanya memiliki sedikit ingatan tentang kejadian penembakan dan longsoran itu. Sekarang kita masuk ke masa kini, saat cerita utama film dimulai, yaitu 10 bulan kemudian. Seseorang menyusup ke fasilitas observatorium nasional Nobeyama dan menyerang seorang staf yang memergokinya. Mendengar berita ini, Yamato Kansuke dan Uehara Yui langsung meluncur ke lokasi kejadian. Di malam yang sama, seorang rekan Kogoro dari masa MPD-nya menelepon Kogoro untuk membahas kecelakaan longsor salju Kansuke 10 bulan lalu. Karena nama Kogoro ada dalam laporan investigasi, Kogoro setuju bertemu, namun ketika mereka menuju tempat pertemuan, tiba-tiba mendengar suara tembakan. Dan disinilah kasus rumit ini benar-benar dimulai. Nah, jika kalian sudah mengerti garis besar kejadian awal, mari kita mundur jauh ke flashback yang lebih lama, yaitu 8 tahun yang lalu. Ini adalah akar masalah dari film ini. Saat itu, Mikuria Sadakuni dan komplotannya Washizu Takashi membobol toko senjata milik Funakubo Eizo. Tragisnya, mereka melukai putri Funakubo, Miki, dengan serius. Miki kemudian bunuh diri karena cedera tersebut memupuskan impiannya menjadi bintang biathlon. Ayah Miki, Eizo, menyimpan dendam mendalam terhadap kedua pria itu dan juga polisi, termasuk Yamato, karena menganggap mereka menyepelekan kematian putrinya dengan hukuman yang tidak adil. Singkatnya, Washizu berhasil bebas bersyarat dengan alasan memberikan petunjuk keberadaan rekannya Mikuria. Sementara Mikuria dipenjara sendirian. Hal inilah yang memicu konflik besar. Putusan hukum yang timpang ini menciptakan dendam dari berbagai pihak dan menjadi pemicu semua kejadian di movie ini. Awalnya terdengar kasus biasa, tapi penuh plot twist yang membuat film ini berkesan bagi banyak penggemar Conan, termasuk gue. Oke, sekian dulu bedah timeline kita kali ini. Nanti makin banyak spoilernya, dan ingat, tonton di bioskop, jangan pengennya bajakan dulu.